Tari dalam program baru Mesbah Doa Kids. Di sini kita berkumpul dari setiap suku dan bangsa. Di Mesbah Doa Kids kita bersama untuk memuji Tuhan. MDK Mesbah Doa Kids. Di sini kita berkumpul dari setiap suku dan bangsa. Di Mesbah Doa Kids kita bersama belajar dan bernyanyi. Tepuk tangan, gempak kaki, melompat, haleluya. Tepuk tangan, gempak kaki, melompat, puji Tuhan. Melompat, puji Tuhan. Dan melompat, puji Tuhan. Mesbah Doa Kids. Yes, 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 hore! Shalom adik-adik, selamat tahun baru 2026. Jumpa lagi bersama Kakak Tika Dan Kakak Tari di Mesbah Doa Kids. Wah, bagaimana nih adik-adik semuanya merayakan tahun baru bersama keluarga? Pastinya semuanya bersuka cita dong. Ya kan Kak Tari? Iya Kak Tika, pastinya seru banget. Atau di sini ada yang dapat hadiah tahun baru? Wah, Kak Tika dapat hadiah loh Kak Tari. Oh iya Kak Tika? Iya dong. Wih enak banget dapat hadiah. Tapi Kak Tari juga. Wow, mantap Kak Tari. Nah, adik-adik, pastinya kita semua menyambut tahun baru kali ini dengan ucapan syukur dan penuh sukacita. Pasti adik-adik semuanya pada lagi liburan ya. Iya nggak Kak Tari? Iya Kak Tika, ayo siapa yang lagi liburan? Tapi, apakah ada adik-adik yang sedang sakit? Nah, jangan khawatir ya adik-adik yang sedang sakit di rumah atau mungkin ada orang tuanya yang sedang sakit, tetap percaya bahwa apa Kak Tari? Tuhan akan menyembuhkan. Amin, benar sekali. Nah, adik-adik, sekarang Kak Tika dan Kak Tari mau ajak adik-adik semua yang ada di rumah untuk kita sama-sama berdoa untuk setiap sakit penyakit yang kita alami. Nah, adik-adik semua yang ada di rumah, sekarang waktunya kita meletakkan tangan kita di bagian tubuh kita yang sakit. Misalnya jika ada yang lagi sakit kepala tuh pusing, nah pegang kepalanya. Atau mungkin ada yang lagi pilek, pegang hidungnya. Atau tenggorokannya lagi sakit, atau lagi batuk, pegang tenggorokannya. Atau mungkin adik-adik semua udah sehat nih, tapi mungkin mama atau papa atau kakak atau adik lagi sakit. Nah, adik-adik bisa berdoa untuk mereka, oke? Oke adik-adik, sekarang setelah sudah diletakkan tangannya di bagian yang sakit, kita mau berdoa ya adik-adik bagi adik-adik ataupun keluarga yang lagi mengalami sakit penyakit. Kak Tari dan Kak Tika akan berdoa bagi adik-adik semua dan keluarga yang ada di rumah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Pada hari ini Tuhan, Kak Tari dan Kak Tika berdoa untuk Tuhan alirkan kesembuhan bagi tubuh adik-adik yang sakit dan juga bagi keluarga mereka yang mungkin mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa dan kami percaya hari ini mereka disembuhkan sehingga tahun baru ini menjadi tahun yang penuh dengan sukacita, kesembuhan, dan pemulihan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya kami telah sembuh, keluarga kami telah sembuh, dan kami menerima apa yang kami sudah doakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya,
Amin. Wah, puji Tuhan yang adik-adik, kita bisa melewati tahun 2025 walaupun dengan suka, dengan duka, tapi Tuhan selalu menyertai kita semua. Nah, adik-adik, di tahun 2026, Katika dan Katari mau tanya nih sama adik-adik semua yang ada di rumah. Apa harapan adik-adik semua di tahun 2026 ini? Kalau Katari, sudah ada harapan belum untuk tahun 2026? Sudah Kak Tika dan Kak Tari udah tulis di kertas ini. Wah, Katika dan adik-adik semua mau dengar apa harapan Katari di tahun 2026. Oke Kak Tika, harapan Kak Tari di tahun 2026 yang pertama, keluarga Kak Tari diberkati Tuhan. Wow, apalagi? Nah yang kedua, Tuhan memimpin Kak Tari untuk rajin berdoa dan baca Alkitab Kak Tika. Wow, ada lagi? Nah yang ketiga, ini spesial Kak Tika. Kak Tari pengen jalan-jalan ke Israel. Wow, keren banget ya harapan-harapan Kak Tari. Nah, Kak Tari, sekarang Katika juga mau bacakan harapan Katika di tahun 2026. Jadi, harapan Katika yang pertama adalah keluarga Katika diberkati oleh Tuhan. Wow, harapan kita sama Kak Tika. Iya, dan yang kedua, Katika punya harapan di tahun 2026 Katika semakin berhikmat dan bijaksana. Amin. Dan yang terakhir, sama dengan Katari, Katika punya harapan di tahun 2026 Katika bisa jalan-jalan ke Israel, Katari. Amin. Kita percaya apa yang sudah kita tulis dalam kertas ini dan ketika kita bawa di hadapan Tuhan dan kita doakan, Tuhan akan mengabulkannya. Iya, benar banget Katari. Nah, Katari, sekarang Katika mau tanya sama adik-adik semua yang ada di rumah, apakah adik-adik sudah punya harapan di tahun 2026? Oke adik-adik, jadi hari ini adik-adik semuanya bisa tulis setiap harapan adik-adik di dalam sebuah kertas. Kalau adik-adik belum bisa menulis, bisa minta tolong sama mama ya. Mama, papa, atau kakak. Oke? Nah adik-adik, kita baca dulu ya ayat tentang pengharapan kita di dalam Tuhan terdapat di Amsal 23 ayat yang ke-18 berkata demikian. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Nah, itu dia adik-adik, ayat Alkitabnya benar-benar sangat memberkati kita ya adik-adik. Jadi, kita harus percaya, Kak Tari harus percaya, adik-adik harus percaya bahwa harapan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan mendengarkan setiap harapan kita asal kita hidup takut akan Tuhan. Jadi, adik-adik jangan lupa ya tulis harapannya di tahun 2026 dan setelah ditulis, diapain lagi? Tentunya kita sama-sama berdoa dan tiap hari kita doakan harapan kita dan percayalah Tuhan akan mengabulkan harapan kita sesuai dengan kehendak dan keinginan Tuhan. Di tahun 2026, aku mau beli Alkitab baru yang ada gambarnya. Kalau aku pengen beli alat musik agar aku bisa memuji Tuhan dengan lebih baik lagi. Kalau aku mau jalan-jalan keluar kota sama keluargaku. Wah, luar biasa ya harapan kita semua. Iya, aku percaya bahwa Tuhan pasti akan mendengar semua harapan kita. Benar sekali bahwa setiap harapan kita tidak akan pernah sia-sia. Mulai hari ini,
Kita harus rajin berdoa ya teman-teman, buat harapan kita di masa depan nanti. Wah, Kak Tari, jadi mulai hari ini Katika mau selalu berdoa untuk setiap pengharapan Katika yang sudah Katika tulis di kertas ini, Kak Tari. Kak Tari juga, Kak Tika. Nah, adik-adik, sampai sini dulu ya episode kali ini. Sekali lagi, Katika dan Kak Tari mengucapkan Selamat Tahun Baru 2026. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Good morning, everyone. Let me start by asking you something. Have you ever felt like you weren't good enough? Maybe you made a mistake or someone said something that hurt you. Today, I want you to remember one very important truth. God loves you. Not only when you are good, not only when you behave, God loves you all the time. Short story. There was a little girl who loved drawing pictures. One day, she accidentally spilled paint all over her drawing. She thought it was ruined and she wanted to throw away. But her mom picked it up, smiled, and she said, "I still love it because you made it." In the same way, even when our lives feel messy, God still loves us because He made us. In Romans 8, verse 38 until 39, "For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord." Nothing can separate us from the love of God. Think about the sun. On cloudy days, we don't see it, but it never disappears. God's love is like that. Even when life feels dark, God's love is still shining. So when you feel afraid, God loves you. And when you make a mistake, God still loves you. And when you feel happy, God loves you too. God's love does not change, even when we do. Say this together. God loves me. Now, let's pray together. Dear God, thank you for loving me just the way I am. Thank you that your love never runs out and never goes away. When I feel sad, remind me that you love me. When I make mistakes, remind me that you still love me. Help me believe that I am precious in your eyes. Thank you for being a loving God. In Jesus' name we say, Amen. Okay, guys. Bye. See you next time and stay tuned, alright? Bye. Thank